Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perhatian publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Kejadian ini menewaskan Brigadir J, teman-teman, karena adu tembak tersebut menurut keterangan dari pihak polisi ada 7 peluru yang ditembakkan oleh Brigadir J, tetapi tidak mengenai satupun peluru itu kepada Baradae. Tetapi tembakan Baradae yang berjumlah 5 peluru itu menembus Brigadir J, sehingga Brigadir J tewas. Dan sebelum adu tembak menembak itu, teman-teman, ada cerita bahwa Brigadir J itu masuk ke dalam kamar istri Ferdy Sambo, dan istri Ferdy Sambo berteriak karena ada pelecehan seksual, dan teriakan itu didengar oleh Baradae dan akhirnya terjadi tembak-menembak. Itu cerita yang awal, teman-teman. Namun pihak keluarga Brigadir J tidak menerima cerita-cerita seperti itu dan minta kasus ini dibuka dan minta kepada pihak Kapolri untuk mengusut kasus ini. Dan ternyata benar, teman-teman, pihak Kapolri memberi atensi terkait kasus ini dan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J. Dan kemarin pihak Kapolri sudah menonaktifkan, yaitu Kadif Propam Ferdy Sambo. Dan tidak hanya itu, teman-teman, kemarin juga begitu, ada penonaktifan yang dilakukan oleh Polri. Yang pertama, Karo Paminal Divpropam Brigjen Pol Hendra Kurniawan, ini dinonaktifkan. Kemudian yang berikutnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, itu juga dinonaktifkan. Jadi sudah ada 3 orang yang dinonaktifkan gara-gara kasus tewasnya Brigadir J ini. Dan ada yang menariknya, teman-teman, terkait Kapolres Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa CCTV itu rusak di rumah Kadif Propam Ferdy Sambo. Namun belakangan pihak tim khusus ini menemukan CCTV. Dan dari CCTV itu nanti akan terbuka, teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah Ferdy Sambo. Nah, teman-teman, terkait CCTV ini ada catatan. Kita ambil berita, teman-teman, dari Kumparan. Rekaman CCTV terkait tewasnya Brigadir Yosua ditemukan didalami tim gabungan. Tim gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah berhasil menemukan rekaman CCTV terkait tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Wow, ini, teman-teman, akan terkuak sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah Ferdy Sambo tersebut dengan ditemukannya CCTV. Mudah-mudahan CCTV ini tidak rusak, karena kemarin Kapolres Jakarta Selatan menyatakan bahwa sudah 2 minggu CCTV itu rusak. Dan ternyata ditemukan CCTV, apakah rusak atau tidak, ini didalami oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak Kapolri. Bahwa tim ini bekerja maksimal, kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan Rabu 20 Juli 2022. Dedi mengatakan saat ini CCTV itu telah dikantongi oleh penyidik dan tengah didalami. Nantinya hasil penyelidikan bakal diungkap secara jelas apabila telah rampung. Saat ini CCTV tengah didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka oleh tim sus saat penyidikan sudah selesai. Jadi tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif tuturnya. Jadi ini, teman-teman, tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri akan mendalami secara seksama terkait CCTV tersebut. Jadi dengan CCTV itu akan bercerita sendiri, teman-teman, apa yang terjadi di dalam rumah Ferdy Sambo tersebut. Benarkah ada tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J? Itu nanti yang bercerita di CCTV itu, teman-teman. Sebelumnya, Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi Susianto sempat menyebut CCTV di lokasi tewasnya
Brigadir Yosua rusak sehingga pihaknya tak dapat mendalami bukti lewat rekaman. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak sejak 2 minggu lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Ucap Budi Selasa 12 Juli 2022. Jadi itu teman-teman terkait CCTV, karena dengan CCTV itu nanti akan terlihat teman-teman siapa melakukan apa, dan benarkah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Nah, kalau kita melihat teman-teman apa yang dilakukan oleh pihak Kapolri ini luar biasa. Artinya pihak Kapolri ini menerima masukan dari masyarakat dan juga menerima masukan dari pihak keluarga Brigadir Joshua. Karena Brigadir Joshua kemarin meninggal, ini banyak kejanggalan dan pihak keluarga tidak terima dengan kejadian ini. Akhirnya pihak keluarga lewat pengacara lapor kepada pihak Bareskrim untuk intensif menyelidiki kasus ini. Dan ada beberapa permintaan yang ini dipenuhi oleh pihak Kapolri. Di antaranya adalah keluarga minta supaya dinonaktifkan Ferdi Sambo, kemudian 2 orang termasuk di Kapolres Jakarta Selatan itu. Dan akhirnya Kapolri menonaktifkan mereka agar mudah untuk melakukan penyelidikan, karena penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus itu akan dilakukan secara independen, akuntabel, dan transparan. Itu yang diinginkan, sehingga dengan nonaktif ini akan memudahkan pihak tim khusus menyelidiki kasus ini, sehingga nanti yang akan dihasilkan dari kerja ini adalah transparansi, kemudian akuntabel, juga independen. Jadi independensi yang dilakukan oleh pihak tim khusus ini sangat penting, karena independen itu adalah orang yang melakukan pekerjaannya tidak di bawah tekanan siapapun. Dia murni bekerja secara objektif, dan ini cukup luar biasa teman-teman yang dilakukan oleh pihak Kapolri. Sementara itu saya juga melihat Komnas HAM juga bekerja teman-teman. Kemarin Komnas HAM mendatangi di rumah duka Brigadir J dan bertemu dengan keluarga. Dan dari keluarga Brigadir J itu ada bukti-bukti, ada foto, ada video yang diberikan untuk Komnas HAM. Jadi nanti temuan-temuan yang dilakukan Komnas HAM nanti akan dipadukan dengan temuan dari pihak tim khusus Kapolri, bagaimana sebenarnya konstruksi kejadiannya ini. Jadi ini saya melihatnya adalah kerja-kerja profesional yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Dan langkah berani dari Kapolri menonaktifkan para jenderal ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Jadi Ferdi Sambo dinonaktifkan, kemudian Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan, kemudian yang satunya adalah Karo Paminal Divpropam Brigjen Pol Hendra Kurniawan juga dinonaktifkan. Mudah-mudahan ini langkah membuka tabir ini teman-teman, agar publik ini paham, agar publik ini tidak sakwa sangka terkait kejadian ini, dan pihak keluarga juga tenang. Apa yang terjadi sesungguhnya, kenapa Brigadir J itu meninggal dunia? Karena ada beberapa dugaan-dugaan liar di luar sana terkait kematian Brigadir Joshua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.